Tapi kalau boleh saya bilang, kita butuh 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Tapi hanya butuh satu ini untuk menggoyang itu. Oke. Kembali di Omong Kosong. Lu kosong hanya di Omong Kosong. Kemarin kita sudah bahas sesuatu yang lagi viral dulu ya di media sosial. Tapi hari ini kayaknya Babus kita ngobrol apa ini? Ngobrol yang viral tapi udah agak ini sih. Momennya udah terlewat tapi yang nggak apa-apa lah. Ya. Tapi kan tetap konteksnya tetap masih Patut patut ya untuk kita bicarakan. Gitu. Iya. Ya Pak Ustadz. Apa ya? Masih bareng bintang tamu kita sang apa ya? Sang maestro. Sang maestro. Pokoknya apa aja dia itu apa aja. Jadi ustadz, jadi filsafat, jadi apa aja. Kebetulan otak kita berdua ini lagi kosong. Nah, jadi kita minta ide dari sang maestro ini. Iya. Mas Tendar, kita bagusnya ngobrol apa ini? Apa ya? Terkait sama Sumpah Pemuda, otomatis kan kita memang cenderung ke pemuda-pemuda ya, walaupun yang mungkin sudah tua juga masih jiwa muda. Tapi kalau dirunut dari konteks Sumpah Pemuda untuk pemuda-pemuda sekarang itu gimana tuh? Mungkin gini ya, kita harus pahami dulu pemuda itu dengan remaja sama apa enggak sih? Oh, iya. Gimana? Wah, yang saya tahu kalau pemuda itu selalu berbicara masa depan. Kalau remaja saya nggak tahu. Meskipun Mas Olik seringnya berbicara kemudi, bukan? Kalau saya melihatnya begini, jadi remaja itu merupakan salah satu fase tumbuh kembang manusia dalam kurun waktu usia tertentu lah ya, interval waktu. Biasanya itu usia antara SMP SMA itu disebut sebagai remaja. Ya. Kalau pemuda itu lebih ke arah cara berpikir, kematangan berpikir. Ya. Jadi seseorang yang sudah bisa membangun pribadinya menjadi mandiri, baik sosial maupun secara ekonomi, dia itu dianggap sebagai pemuda. Jadi kematangan berpikir untuk membangun pribadinya secara lebih mandiri. Ya. Nah, kalau remaja itu kan kecenderungan misalkan dia katakanlah bergaul dengan seorang yang secara sosial, kecenderungannya itu kalau remaja dia tidak akan memberikan warna, dia hanya ingin gabungnya begitu saja, berafiliasi saja, senang-senang ya itulah, menikmati menjelang masa anak-anak menjelang masa puber. Kalau pemuda beda, pemuda itu di samping dia akan bergabung, akan berafiliasi, dia akan memiliki peran atau kontribusi terhadap sosial sekelilingnya iya. Jadi ruang besarnya ya bangsa dan negara lah. Bangsa dan negara. Tapi ini lingkupnya kecil aja dulu. Nah, kalau secara ekonomi berarti seorang pemuda dia punya pemikiran bagaimana dia mencari kehidupan ekonomi atau nafkah sendiri. Sudah berkemandirian secara finansial ya. Iya. Kalau remaja itu cenderung dia hanya akan meminta dan senang-senang aja. Senang-senang itu bedanya. Tapi kan hampir semua orang pasti akan melewati masa fase di remaja itu ya. Iya. Walaupun mungkin tidak semua, karena kadang ada orang yang didewasakan oleh keadaan, jadi sehingga tidak melewati fase remaja itu. Remaja itu hanya fase tumbuh kembang, fase pemikiran. Artinya pemikirannya. Ya. Karena tumbuh kembang itu kan bisa dilihat secara fisik dan mental. Nah, kalau secara fisik berarti masa tumbuh kembang biologis ya. Itu remaja. Nah, kalau pemuda itu kecenderungan cara berpikir sehingga psikologisnya dia akan berkembang secara lebih dewasa. Intinya sudah matang lah ya. Kalau pemuda itu sudah matang secara mental dan fisik. Iya. Kalau misalkan Jero mungkin ini ya dewasa sebelum waktunya dulu. Kalau ngemeng-ngemeng masalah pemuda, saya jadi teringat ada sebuah kata-kata ya dari Insinyur Soekarno yang sering kali diplesetkan oleh netizen, yang mana bahwa asli perkataannya Soekarno itu kan beri aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Kemudian diplesetkan oleh netizen itu beri aku 4 pemuda maka akan aku jadikan boyband atau pop atau apalah ya seperti itu. Nah, menurut saya ya itu sih sebetulnya kita lihat faktanya saja lah ya. Memang nyatanya
apa yang dilakukan oleh pemuda itu memang betul-betul akan bisa mengguncang dunia. Salah satunya yaitu dengan K-pop itu ya contohnya. K-pop itu betul-betul telah menginfiltrasi negara kita, itu sangat luar biasa. Budaya maksudnya kita bisa lihat dari jumlah penggemarnya, wow fanatik buta itu. Bahkan kayak seperti agama baru kalau boleh kita ngomong kasar tuh seperti itu. Ya itu mungkin adalah cara berjuang mereka untuk negaranya, yaitu bisa maksudnya menyebarkan budaya sekaligus juga mendapatkan cuan yang lebih banyak untuk mereka dan negaranya. Saya kemarin jadi teringat yang omongannya Mardi Gumowik itu loh tentang Inul. Ingat nggak bahwa Inul tentang itu? Inul. Iya, Inul. Nanti jangan dulu dijelasin karena kita harus subscribe dulu di channel kita. Ya, nanti kita kembali lagi di bukan Omong kosong. Lu boleh sama jadi omong kosong. Wah, gua sendirian. Oke, balik lagi sama Inul. Iya, sama Inul. Iya, Inul. Iya, sama Inul. Iya, kan? Kita obrolan kita udah sampai ke Inul. Ini Mas Ya, ini Mr. Zero mau jelasin dulu. sekedar sharing aja bahwa kata Mardi Gumowik itu bahwa Inul itu adalah kayak sebuah tool atau senjata untuk menyerang negara lain. Salah satunya korbannya itu kemarin Malaysia. Iya kan? Bahkan Malaysia itu sampai mengucurkan banyak dana untuk supaya Inul itu tidak booming pada waktu itu karena luar biasa di Malaysianya gitu loh. Di kitanya kan ya sebetulnya Berarti baru berapa tahun baru kita bongkar ya? Iya, baru kita bongkar. Ya sahabat, kalau dikaitkan dengan K-pop ya kan. Ya kita sekarang sudah diserang oleh negara lain dengan budaya mereka. Tentang gitu. Inul dan tentang K-pop nanti kita bikin segmennya sendiri. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi membahas soal Sumpah Pemuda ya. Ya, kalau menurut bintang tamu kita untuk peran strategis pemuda untuk saat ini itu seperti apa nih, Mas Lina? Kalau bicara peran strategis itu sebenarnya banyak sekali ya. Tadi yang sudah disampaikan diantaranya seperti K-pop itu kan bisa menyerang dunia hanya dari sebuah karya. Ada beberapa hal. Saya pengen menyatakan bahwa salah satu diantaranya adalah pertama, pemuda sebenarnya bisa menjadi sebuah lokomotif perubahan dalam hal apapun lah. Betul. Contoh tadi K-pop ya, dengan karyanya bisa mengguncang dunia kan. Nah, pemuda di Indonesia juga mestinya harus punya pemikiran bahwa kita harus bisa merubah gitu. Ya contoh kalau kayak di Citayam Fashion Week, ya. dari pemuda-pemuda dia juga bisa mengguncang seluruh media sosial sehingga bahkan melahirkan bintang-bintang baru. Iya, itu salah satu peran strategisnya. Yang kedua mungkin sebagai penjaga kedaulatan. Artinya apa? Selama ini kan kalau kita baca konstitusi bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat ya. Akan tetapi banyak rakyat yang tidak tahu kedaulatan yang dimiliki itu apa sih. Nah, itu kan. Makanya itu butuh peran pemuda untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat sekitarnya. Apa yang dengan kedaulatan gitu. Agar betul-betul sadar bahwa dia itu punya peran strategis, peran penting terhadap negaranya sendiri. Jadi bukan asal kedaulatan. Yang ketiga harus bisa menjadi cahaya penerang bagi zaman. Jadi artinya apa? Bahwa negara kita semenjak dahulu ibaratnya kan sudah menjadi mercusuar peradaban dunia. Kita ingat sejarah Majapahit yang negara kerajaan terbesar itu menjadi mengalami masa kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk. Tahu nggak Hayam Wuruk itu ketika dinobatkan menjadi raja umur berapa? Itu paling muda apa ya? Usia 16 tahun. Iya betul, 16 tahun. Hayam Wuruk itu lahir kurang lebih tahun 1334. Dinobatkan sebagai Raja Majapahit tahun 1350. Kan masih muda sekali itu. Remaja lah ya. Secara biologis dia remaja tapi secara pemikiran Dewasa. pemuda yang luar biasa. Iya. Dan satu hal yang paling luar biasa di zaman Majapahit itu ada satu karya besar. Kalau boleh dibilang itu sebagai kitab undang-undang hukum pidana yang bernama Uttara Manawa Dharma Sastra. Itu diciptakan atau dilahirkan atau dibuat itu pada masa kerajaan
Nah, yang muruk itu Saya baru tahu. luar biasa kan. Dari Iya, seorang iya. pemuda loh. Kalau misalkan Iya. berarti kan usia SMP itu ya. Usia SMP, usia SMP udah bisa bikin kitab. Kita undang-undang hukum Ya. pidana. Tapi ya tidak selalu sekarang itu seperti itu kan, Iya. perjuangannya tiap zaman pasti akan berbeda-beda. Betul sekali. Nah, mungkin yang harus kembali diingatkan bahwa bagaimana sebenarnya harus membangun mental remaja agar bisa menjadi pemuda pejuang gitu kan. Nah, kalau masa sekolah itu kan kita ingat dengan pramuka itu. Ya. Nah, pramuka itu jane sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mematangkan pemikiran kita sebenarnya. Iya. Jadi kalau sekolahnya dia kan hanya dipersiapkan untuk menghadapi ujian sekolah lain, ujian tertulis itu. Kalau pramuka itu kan jane dia digunakan untuk menghadapi ujian hidup yang sebenarnya. Ya, jam ini aja yang harus diperbanyak gitu. Pramuka itu artinya jangan hanya menjadi ekstrakurikuler, tapi bisa menjadi kurikulum gitu. Biar pemuda itu dipaksa, dilatih untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Nah, itu. Karena apa ya? Kita itu bisa maupun bisa dipaksa maupun terpaksa itu ya sama saja. Yang penting hasilnya adalah bisa. Betul. Mungkin zaman sekarang harus paksa mungkin supaya bisa. Pemaksaan ya. Iya. Tapi kalau boleh saya bilang, kita butuh 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Tapi hanya butuh 1 Inul untuk menggoyang dunia. Oke. Sekarang kuat kan? Sekarang kuat. Harus kuat ya. Iya. Lain dicapai. Apa? Untuk injur dulu. Kuatnya Akan masuk. pemuda itu selalu berbicara masa depan. Kalau orang tua selalu berbicara masa lalu. Maka saya akan memilih menjadi selamanya menjadi anak muda. Ayo. Usia itu bukan sekedar mengenai angka, melainkan juga seberapa banyak halaman ingatan mampu menyimpan catatan-catatan pengetahuan dan mengolahnya menjadi sebuah kebijaksanaan. Ya itu tadi kita ada quote yang agak nada-nada bercanda, tapi kalau bintang tamu kita punya quote yang sangat bermutu tinggi ya. Sangat bermutu tinggi. Jangan lupa nanti gabung lagi untuk bicara kita butuh 1 Inul untuk menggoyang dunia. Jangan sampai ketinggalan. Ya tetap di Omong Kosong. Lu pada sama omong kosong.